bahas ekonomi ya. Nah, ini bicara tentang ekonomi, ini banyak sekali UKM, usaha-usaha kredit mandiri yang dibina dari pondok di bawah naungan direktur Pak ya. Di Kopontren maksud saya. Nah, ini contohnya ini minuman, dan ini produknya SMK Modern Al-Rifai 2, Move Clean pencuci piring, dan juga ada kopi, dan ini yang terbaru ini yang beras hitam. Nah, bisa diceritakan gimana perjalanannya dari awal sampai ketemunya banyak produk ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Al-Rifai Podcast Ngaji, Ngabdi, dan Berkreasi. Kali ini kita berada di tempat yang berbeda, yaitu Malipo Plaza Batu. Nah, karena di sini BMT Al-Rifai Kopontren Al-Rifai sedang mengadakan pameran. Kebetulan tim media diajak untuk membuat dokumentasi. Nah, itu dia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah seorang direktur. Nah, direktur ini uniknya itu pada waktu masa mudanya, dari cerita beliau itu beliau menjadi seorang sopir yang melalang buana sampai menjadi seorang direktur. Nah, oke, langsung saja kita sambut beliau, Ustadz Haji Ahmad Raufik. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ini beliau perkenalkan Ustadz Haji Ahmad Raufik, sudah yang menempuh S2 Bang nggih? Sudah selesai S2. Beliau ini menjabat sebagai Direktur 4 Pondok Modern Al-Rifai 2. Bisa dijelaskan bagaimana tugas pokok dan fungsinya di Direktur 4 Abah? Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwasanya tugas kami di Direktur 4 itu adalah khusus pengembangan ekonomi dan bisnis di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Rifai yang berbadan hukum Kopontren Al-Rifai Jawa Timur. Nah, tepat sekali. Nah, pas banget bahas ekonomi ya. Nah, ini bicara tentang ekonomi, ini banyak sekali UKM, usaha-usaha kredit mandiri yang dibina dari pondok, dari direktur di bawah naungan direktur Pak ya. Di Kopontren maksud saya. Nah, ini contohnya ini minuman, dan ini produknya SMK Modern Al-Rifai 2, Move Clean pencuci piring, dan juga ada kopi. Dan ini yang terbaru ini yang beras hitam. Nah, bisa diceritakan gimana perjalanannya dari awal sampai ketemunya banyak produk ini, Pak? Baik. Jadi Kopontren Al-Rifai ini selain sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, kami juga menggerakkan sektor real, baik itu di pertanian, peternakan, dan yang baru-baru kali ini adalah kita menanam beras merah organik, beras hitam organik, beras putih, pandan wangi organik. Itu semua kami terinspirasi karena pengasuh kita itu tidak pernah mengkonsumsi beras selain beras organik. Jadi dari itulah saya sebagai pimpinan Kopontren Pondok Al-Rifai ingin mewujudkan apa yang disukai oleh pengasuh kita Romo Ahmad Muflih itu kita tanam sendiri, agar supaya organiknya benar-benar kita jaga, organik beneran gitu. Karena tidak menggunakan pupuk pestisida, tidak menggunakan obat pestisida, tidak menggunakan pupuk kimia, benar-benar semuanya adalah organik gitu. Ya, itu pemirsa, silakan dicoba
ini untuk pemesanan nanti akan kami berikan di bawah sini ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi tentang ekonomi syariah yang ada di Arifai, saya sendiri itu penasaran bagaimana perjalanannya hidup Abah Raufik. Dengar-dengar apa bener dulu menjadi seorang supir, Bah ya? Benar, iya. Baik supir truk maupun supir bis. Supir bis. Itu pernah kami jalani. Sehingga dari pengalaman jadi supir truk dan supir bis itulah kami banyak dapat ilmu tentang ekonomi. Oh, jadi pas jadi supir truk, supir bis itu nanti ada hubungan yang sama orang, jadi tahu gitu ya? Iya, seperti itu. Ketika awalnya kami mendirikan koperasi pondok pesantren itu adalah melihat lalu lalang banyak jamaah yang masuk ke dalam pondok, banyak wali santri masuk dalam pondok, banyak tamu yang masuk dalam pondok. Di situ saya mengingat bahwasanya prinsip ekonomi itulah di mana banyak bertemunya manusia, di situ adalah pasar. Gitu. Prinsip ekonomi di mana banyaknya Bertemunya perkumpulan manusia, di situ adalah pasar. Nah, itu catat. Nah, oke. Dari perjalanan beliau yang menjadi seorang supir sampai menjadi direktur 4, itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa saya kira. Nah, tetapi di sisi lain beliau pun ini menjadi seorang direktur itu dengan satu tujuan, yaitu mengabdi. Bisa diceritakan arti mengabdi sesungguhnya menurut Abah itu apa? Baik. Jadi mengabdi di sini adalah sesuai dengan tujuan daripada koperasi itu adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan koperasi itu untuk memajukan lembaga. Maka bagaimana lembaga Yayasan Pondok Modern Arifai yang punya unit usaha koperasi ini bisa maju, juga anggotanya lebih sejahtera. Di situ saya harus all out untuk mengembangkan bagaimana Kopontren ini bisa benar-benar menjadi tujuan goalnya koperasi itu adalah saling memberikan kesejahteraan kepada anggota maupun kepada lembaga. Disitulah pengabdian saya. Jadi mengabdi itu memang banyak bentuknya, Pak ya, bukan cuma mengajar. Benar. Jadi termasuk ke ekonomi pun bisa dijadikan sebagai arti mengabdi itu ya, Pak. Abah, kalau boleh bertanya gini, unit apa saja yang berada di bawah naungan Kopontren, Pak? Baik, Kopontren Arifai itu dua jalur yang kita lalui. Satu adalah jalur yang benar-benar profit oriented. Artinya adalah kita pure bisnis untuk mendapatkan untung. Yang nomor dua adalah falah oriented, artinya adalah kita orientasinya sosial. Tetapi dua-duanya kita beriring sejalan demi agar supaya tercapai bahwasanya cita-cita kami adalah Kopontren Arifai ini adalah benar-benar berbasis syariah gitu. Nah, untuk yang profit oriented di sini itu ada usaha yang real seperti pertanian yang kita saat ini hasilnya seperti ini. Ada lagi peternakan kambing domba. Peternakan kambing domba itu adalah kita pakai sistem join permodalan. Artinya anggota ini bisa berinvestasi khusus di investasi kambing domba. Di sini kami sudah berjalan. Alhamdulillah yang saat ini untuk sementara kami masih dalam tahap penggemukan. Masih belum bisa, untuk rencana kami adalah untuk yang susu kan gitu, kedepannya kan gitu. Sementara ini untuk itu. Kemudian yang lainnya daripada yang profit oriented itu adalah ada usaha bis pariwisata. Di mana pada saat ini bis pariwisata kita itu melayani permintaan daripada konsumen umum. Ya seperti perusahaan-perusahaan otobus yang lain itu. Dan hasilnya disitulah nanti kita semuanya menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan syariah. Begini ya Pak,
kan tadi yang menarik itu adalah kambing. Apakah masyarakat umum bisa join? Bisa. Oh, bisa. Jadi orang umum bisa gabung dengan syarat harus melalui jadi anggota dulu. Oh, jadi anggota Karena kalau koperasi. tidak jadi anggota dulu maka syaratnya kita tidak diperbolehkan, harus jadi anggota dulu. Oke. Nah, itu pemirsa, bagi yang mau bergabung silakan menuju ke kantor BMT di Yayasan Pondok Modern Al-Rifai 2 Malang. Nah, jadi ini juga yang kedua ini, bis pariwisata. Bicara bis pariwisata sekarang ini kan lagi musim pandemi. Iya. Jadi bis pariwisata memang sejak 1 tahun lebih yang lalu, sejak 2020 itu macet. Macet. Tapi alhamdulillah berkat doa daripada santri, terutama adalah guru, selalu mendoakan Allah memberikan jalan. Artinya bis pariwisata kita tidak berhenti, justru dikontrak oleh perusahaan pertambangan di Palembang. Dari Malang ke Palembang. Ke Palembang. Dan itu dikontrak 3 tahun. 3 tahun. Per bulannya itu sudah positif, hasilnya sekian. Oh, jadi udah 3 tahun ini udah jelas pemasukannya. Iya, kan gitu. Oh iya. Kemudian yang kedua tadi adalah, yang tadi adalah profit oriented, sekarang yang falah oriented. Yang kedua, yang falah oriented ini sosial. adalah orientasinya sosial. Di sini adalah bergerak di bidang mengumpulkan dana infak, zakat, sedekah, wakaf, hibah. Wakaf hibah juga. Iya. Dana itu kami kumpulkan, kemudian kami kelola secara profesional. Kami kelola secara profesional, kami produktifkan, dan hasilnya untuk membiayai anak-anak yatim yang tidak mampu yang mondok di Arifai. Masya Allah. Dan itu ada salah satu bis kami yang wakaf tunai produktif. Wakaf tunai produktif. Di mana bis itu hasil daripada wakaf para jamaah, santri, wali santri. Kami belikan bis pariwisata dan alhamdulillah hasilnya bisa digunakan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu di Arifai itu. Itu yang falah oriented. Jadi itu ada nilai ekonominya tapi juga nggak ngelupain Benar. sama sosial kemanusiaan. Jadi kami punya satu prinsip, apabila kita menerima, maka secara hukum sunnatullah harus ada yang dikeluarkan. Kalau kita makan terus-terusan tanpa kita BAB, maka akan terjadi kerusakan sistem di organ tubuh kita. Bila kita bisnis, hanya melulu kita cari uang saja, untuk mencari keuntungan saja, tanpa kita memikirkan sosial, maka pasti akan terjadi trouble sistem di dalam bisnis itu. Tapi untuk goal utamanya di ekonomi syariah Arifai itu apa, Pak? Goalnya adalah satu, selain tujuan daripada Kopontren ini ingin mensejahterakan anggota dan meningkatkan aset daripada lembaga Arifai, yang tertinggi adalah Kopontren Arifai ingin menjadi pusat studi dan riset ekonomi Islam. Itu goalnya. Jadi ada peran humanisme, Ya. ada peran ekonomi, ada peran edukasi, Akademik, riset. ada juga peran ubudiyah. Nah, juga, Pak, di ya? situ. Tapi beneran Abah ini di balik tugasnya membina ekonomi di Kopontren, yang kedua tugasnya adalah bagian ubudiyah gitu. Ubudiyah, istighosah. Istighosah. Ya. Nah, jadi istighosah yang mulai sejak tahun kapan, Bro? Istighosah itu dimulai sejak tahun 1981. 81 Sejak di oleh Al-Fatah Singosari, istighosah keliling dari masjid ke masjid. Nggih. Al-Maghfurlah Ki Haji Ahmad Zamasyari. Nggih. Kemudian pada tahun 90 dari jamaah itulah muncul ide untuk mendirikan Yayasan Pondok Modern Arifai tahun 90. Termasuk itu ya. Dan pada tahun 1993 muncullah akte notaris Yayasan Arifai yang pertama itu. Jadi begitu pemirsa, perjalanannya panjang. Nah, jadi beliau ini santri tulen, hebat ya. Jadi jangan dianggap sopir saja, enggak. Ternyata beliau ini khodamnya kiai, nggih. Khodamnya kiai, juga seorang direktur yang ngurusi istighosah banyak sekali.
pengalaman dari beliau. Sebelum kita tutup sesi podcast ini, kita dengarkan dulu saran. Jadi bagi anak-anakku santri yang soleh solihah, kalian jangan hanya belajar melulu, tetapi gunakan di sela-sela waktu belajar untuk belajar berwirausaha. Minimal dimulai dari belajar menabung. Itu adalah belajar berwirausaha. Bagaimana santri ini bisa memanage keuangannya sendiri, bertanggung jawab terhadap keuangannya sendiri, itu salah satu. Boleh santri kalau memang sudah punya dana, boleh ikut investasi. Ada salah satu murid Arifai SMP kelas 9, putranya Bapak Kepala Desa Gondang Legi Timur, itu investasinya sampai 60 juta. Nah, jadi sejak kecil sudah dimulai dengan investasi itu. Bagi anak-anakku yang soleh solihah, kalian jangan takut untuk belajar berwirausaha, agar nanti ketika sudah purna dari santri, silahkan jadi apapun pekerjaannya, tetap santrinya tidak hilang. Jadi pengusaha yang santri, jadi pegawai yang santri. Sehingga nanti ketika sudah purna mondok itu tidak bingung tentang urusan pekerjaan kan gitu. Demikian para pemirsa. Kalau santri yang nonton ini jangan lupa ya, dari kecil biasakan investasi. Ya, atau benar. Jangan takut untuk berwirausaha. Terima kasih kami ucapkan kepada Barofik untuk memberikan ilmunya kepada kita. Dan inilah sesi terakhir dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.